Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Sistem Informasi, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Purwokerto. Di sini kami akan menjelaskan ataupun menerangkan hasil dari proyek kami, mata kuliah Perancangan Sistem Informasi, dengan yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Marketplace Pariwisata, yang terintegrasi studi kasus platform wisata guide dan rental alat area Banyumas. Oke, sebelum masuk ke presentasi kami kali ini, kami akan memperkenalkan profil tim kami. Yang pertama itu ada Erlan Anggi Setiawan sebagai Project Manager, dan ada saya sendiri, Raditya Ramadhani, sebagai Business Analyst Rental, dan ada Bayu Cesario Nur Saputra sebagai Database Designer. Yang terakhir ada Elsie Maya Rostanti sebagai Business Analyst Guide. Uh, Latar belakang dari proyek ini adalah informasi destinasi, kualifikasi pemandu guide, serta vendor penyewaan peralatan petualangan outdoor masih tersebar parsial. Artinya, wisatawan kesulitan memverifikasi lisensi guide secara transparan. Sistem pemesanan via chat personal memicu latency time yang tinggi, serta resiko tinggi bentrok jadwal ataupun double booking pemandu wisata. Dan solusi sistem kami mengintegrasikan direktori wisata Banyumas, jasa pemandu lokal terverifikasi, dan persewaan perlengkapan outdoor dalam satu platform alias satu pintu. 1. Integrate checkout, pesan destinasi, sewa alat, dan pilih guide sekaligus. 2. Real-time locking system, pengujian otomatis, stok alat, dan jadwal trip. Yang ketiga ada transparansi finansial, kalkulasi tarif mutlak tanpa bias harga manual. Metodologi pengembangan RAD sistem dikembangkan dengan siklus RAD, yaitu Rapid Application Development. Apa itu? Untuk memangkas waktu konstruksi secara iteratif dan melibatkan kebutuhan pengguna secara aktif. Tahapan RAD dari kelompok kami yaitu minggu 1 sampai 3 itu requirement planning, wawancara dengan guide lokal, mengidentifikasi kendala booking alat, dan analisis spesifikasi kebutuhan sistem. Di minggu 3 sampai ke minggu 5 kami tahapnya itu user design workshop, transformasi proses bisnis ke model visual diagram, perancangan database ERD dan LRS, dan desain mockup. Dan minggu 6 sampai 12 construction phase, coding backend level 11, pengujian ketersediaan basis data, dan pembuatan fitur DOM PDF untuk cetak nota. Di minggu ke-16 cut over phase, validasi kelayakan sistem menggunakan black box testing sebelum dideploy ke web server. Nama saya Elsie Marostanti dengan nomor induk mahasiswa 192424992. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori pendukung perancangan sistem yang kami buat. Terdapat 3 teori. Yang pertama, Unified Modeling Language atau bahasa pemodelan standar visual yang berorientasi objek menggunakan use case diagram.
sebagai hak aktor dan activity diagram untuk workflow bisnis. Yang kedua, model data relasional. Terdapat penerapan Entity Relational Diagram atau ERD sebagai skema konseptual data ditransformasikan ke Logical Record Structure atau LRS untuk representasi fisik tabel. Yang ketiga, terdapat Laravel 11 dan RDBMS. Framework Laravel ini sebagai pemisah logika dari desain antar yang didukung database berstandar transaksi. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem berjalan. Jadi, domain dari evaluasi ini terdapat 4. Yang pertama, performance. Kondisi berjalan secara manualnya itu masih menggunakan via WhatsApp. Jadi, ketersediaan GUID dan alat rental ini kita menggunakan via WhatsApp. Sedangkan solusi yang kita usulkan yaitu pengecekan langsung di database secara seketika atau instant query. Yang kedua, domain evaluasi information. Kondisi berjalan secara manualnya ini katalog tidak terdokumentasi. Jadi bisa memicu informasi atau kualifikasi GUID yang kurang struktur. Sedangkan solusi yang kita usulkan ini katalog detail dan dokumen verifikasi GUID disajikan secara terstruktur. Yang ketiga, kontrol. Resiko manipulasi harga di nota manual atau kertas itu rentan akan hilang. Sedangkan solusi yang kita usulkan itu kalkulasi harga dikunci di back-end database agar aman dari perubahan secara manual. Terus yang terakhir, efisiensi. Jadi kondisi berjalannya masih seperti performance menggunakan via WhatsApp. Solusi yang kita usulkan yaitu 1 pintu transaksi terpadu untuk sewa alat destinasi dan pemandu. Selanjutnya, analisis fungsi 3 aktor. Jadi sistem yang kami buat ini dibagi menjadi 3 aktor. Yang pertama super admin, GUID, dan wisatawan. Jadi super admin ini, kalau kita menjadi super admin ini dapat mengaudit seluruh transaksi. Kemudian mengelola data destinasi, serta memvalidasi kesesuaian antara baik dokumen pendaftaran atau kompetensi GUID baru. Jadi kalau misalnya kita mau mendaftar sebagai GUID itu kita harus mempunyai sertifikat kompetensi gitu. Yang kedua, wisatawan. Jadi kalau kita masuk sebagai wisatawan itu kita dapat melakukan pendaftaran akun baru, mengeksplorasi direktori publik, membuat paket kostum perjalanan, dan mencetak invoice secara PDF. Yang ketiga, kalau kita sebagai GUID, ini kita dapat mengisi jadwal ketersediaan kerja di kalender trip. Jadi kalau misalnya wisatawan sudah melakukan booking, itu langsung muncul di kalender GUID bahwa tanggal sekian ini telah telah di booking gitu. Kemudian melakukan validasi order masuk. Jadi kita sebagai GUID ini kalau misalnya wisatawan melakukan booking di tanggal sekian, namun ternyata sebelumnya sudah ada jadwal dengan wisatawan yang sebelumnya, jadi kan itu waktunya bentrok ya. Jadi kita ini dapat melakukan orderannya itu ditolak. Jadi kita dapat melakukan reject ataupun proof begitu. Kita sebagai GUID. Selanjutnya, matriks hak akses pengguna. Jadi matriks hak akses pengguna ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, verifikasi kemitraan GUID dan sertifikat berkas. Jadi hanya super admin yang dapat mengakses, sedangkan wisatawan dan GUID itu tidak bisa. Yang kedua, kostumisasi paket transaksi terintegrasi atau checkout. Jadi yang dapat melakukan checkout ini hanya wisatawan, super admin, dan GUID itu tidak bisa. Yang ketiga, mengatur jadwal kerja atau availability calendar. Jadi hanya GUID yang dapat mengakses. Sedangkan super admin maupun wisatawan tidak dapat mengakses. Yang terakhir, verifikasi pembayaran dan audit log transaksi. Jadi hanya super admin yang dapat mengakses. Sedangkan wisatawan dan GUID tidak bisa.
Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Jadi, kebutuhan non-fungsional ini kita bagi menjadi 3. Ada security, availability, dan reliability. Jadi, security ini seluruh password user itu mutlak di level database menggunakan algoritma hashing. Jadi, yang kedua, availability. Sistem dikembangkan agar responsif dan dapat diakses oleh wisatawan secara nyaman di lokasi wisata Banyumas melalui gadget seluler. Yang ketiga, reliability, yaitu database MySQL dikonfigurasi dengan relasi dikunci asing atau foreign key constraints yang ketat menggunakan aksi on-delete cascade demi mencegah penimbunan residu data sampah di dalam memori server. Selanjutnya, use case diagram wisatawan. Jadi, kita sebagai wisatawan ini dapat registrasi, login, kelola profil, melihat destinasi, melihat daftar guide. Jadi, dalam melihat daftar guide ini terdapat 2 opsi, yaitu kita bisa mencari destinasi ataupun kita hanya melihat detail destinasi. Kemudian, melihat daftar guide. Jadi, setelah kita melihat destinasi itu, kita juga dapat melihat daftar guide. Selanjutnya, melihat profil guide. Selanjutnya, memesan guide. Jadi, memesan guide ini kita yang pertama login dulu, kemudian kita melihat profil guide, kemudian memesan. Jadi, seperti itu alurnya. Selanjutnya, melakukan pembayaran. Jadi, waktu kita melakukan booking itu sama saja kita memesan guide. Melihat status booking, memberikan rating dan ulasan. Jadi, waktu kita memberikan rating dan ulasan ini, kita dapat melihat riwayat perjalanan kita. Selanjutnya, melihat riwayat pemesanan dan logout. Kemudian, use case diagram guide. Jadi, guide juga sama seperti wisatawan sebenarnya dapat login, dapat kelola profil guide, kelola paket wisata. Jadi, sebelum guide melakukan kelola paket wisata itu guide harus login dulu. Selanjutnya, kelola jadwal ketersediaan sama, kita harus login dulu. Melihat daftar booking, selanjutnya melihat detail booking. Jadi, melihat detail booking ini, kita sebagai mitra guide itu dapat menerima booking atau menolak booking. Jadi, seperti biar kita ngecek juga loh jadwal sebelumnya ini, kita ada perjalanan apa enggak gitu. Kemudian, terima booking. Setelah kita menerima booking itu, kita juga dapat mengelola status dan melihat riwayat booking, melihat rating dan ulasan, mengirim pesan ke wisatawan. Jadi, sistem pemesanan itu berupa chat dalam sistem kita. Selanjutnya, melihat pesanan dari wisatawan. Mohon maaf. Melihat pesan dari wisatawan itu seperti kita dapat mengecek pesan juga ya, seperti WhatsApp. Namun kita melakukan fitur tersendiri gitu, kita membuat fitur tersendiri. Kemudian yang terakhir logout. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjut dengan rekan saya, Mas Erlan. Ya, di sini saya melanjutkan use case diagram super admin, yaitu di mana super admin dapat login, mengolah data guide yang include untuk dengan login ya, dan verifikasi guide yang include juga dengan upload sertifikat, serta kelola destinasi wisata dan mengelola kategori equipment dan melihat detail booking. Selanjutnya adalah activity diagram dari wisatawan, di mana wisatawan ketika sudah login akan menampilkan dashboard wisatawan dan wisatawan dapat membuat paket wisata dan memilih destinasi guide serta tanggal bookingnya. Selanjutnya juga dapat memilih alat equipment dan jumlah unit. Ini opsional. Dan selanjutnya ketika sudah memilih menu membuat paket, sistem akan memeriksa stok alat. Jika tidak ada stok, akan menampilkan pesan stok alat tidak mencukupi, dan jika ada stok atau ya dapat langsung mengkalkulasi total biaya yang telah dipesan dan menampilkan total biaya paket. Selanjutnya, wisatawan akan kembali ke form
pengisian alat dan menekan tombol konfirmasi pesanan. Dan jika konfirmasi pesanan akan sukses serta data akan tersimpan ke tabel booking dengan status pending serta mengunci sementara kualitas stok alat dan selanjutnya mengirimkan notifikasi ke dashboard GUID dan menampilkan notifikasi pesanan berhasil. Yang selanjutnya adalah activity diagram milik GUID, di mana GUID juga sama, ketika sudah login akan tampil dashboard GUID serta GUID dapat langsung membuka menu daftar pesanan masuk dan dapat tampil juga di situ rincian data transaksi baik destinasi, alat, dan durasi, serta ketika GUID itu menekan tombol reject akan mengubah status booking menjadi reject, dan ketika menekan tombol approve akan mengubah status booking menjadi approve. Ketika reject, sistem akan melepas atau mengembalikan kuantitas stok alat dan mengirimkan notifikasi penolakan ke wisatawan. Dan ketika approve akan membuat baris data pendapatan baru di tabel income serta mengirim notifikasi persetujuan ke wisatawan dan akan langsung memperbarui halaman dashboard GUID. Dan selanjutnya di sini activity diagram dari super admin, di mana super admin itu udah bisa memilih menu manajemen baik akun ataupun destinasi serta equipment. Admin dapat menambah, mengubah serta menghapus manajemen tersebut, di mana ketika admin akan menambah atau mengubah, itu sistem akan menampilkan pop-up baik konfirmasi hapus atau mengisi dan memperbarui form input data, dan serta melakukan validasi kelengkapan form ketika akan menghapus ataupun memperbarui ya. Selanjutnya ketika struktur data sudah valid akan menampilkan pesan error input serta menyimpan atau memperbarui data ke database. Ketika sudah valid ataupun sukses akan menampilkan notifikasi operasi database berhasil dan memuat ulang atau refresh tabel data terbaru. Di sisi lain, ketika admin menghapus data akan langsung menekan tombol hapus data pada baris data dan akan mengkonfirmasi jika ia hapus akan menghapus data dari database serta menampilkan notifikasi operasi database berhasil. Ini adalah pemodelan sistem ataupun ERD-nya, di mana ada 9 tabel, yaitu user, income, GUID, message, equipment, review, destination, user profile, serta booking, dan saling berelasi. Dan ini adalah kesimpulan untuk projectnya, yaitu aplikasi ini ataupun Ngapak Explore ya, mengintegrasikan layanan wisata dalam satu platform, mempermudah wisatawan, GUID, dan admin, meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan data, serta mendukung digitalisasi sektor pariwisata Banyumas. Di mana sarannya adalah memperluas kerjasama dengan pelaku wisata, UMKM, dan pemerintah daerah Banyumas, serta melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala untuk agar aplikasi tetap optimal dan aman digunakan. Thank you very much. Mungkin hanya segitu dari tim 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saya akan menjelaskan demo aplikasi yang kelompok kita buat, yaitu Ngapak Adventure, sebuah platform yang mempertemukan antara guide dan wisatawan. Untuk tampilan halaman utamanya begini, ada tulisan jelajah keindahan Banyumas bersama guide lokal terpercaya. Dan ketika kita scroll ke bawah ada pilihan guide-nya, yaitu Bayu, ada Erlan, ada Radit, ada LC. Dan ketika kita klik salah satu profil guide-nya akan muncul tentang
guide tersebut. Kita kasih contoh yang Bayu ini guide-nya ahli di bidang curug tentang saya, dan ada informasi tarif per jamnya yaitu 87.000. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ada destinasi populer. Untuk destinasi populernya juga ketika kita klik lihat detail tempat, di sini ada detail destinasinya seperti Curug Cependok. Tentang destinasi Curug Cependok ada deskripsinya, ada jam operasional, harga tiket, dan aktivitas pada curug tersebut. Oh iya, di website kita yang telah kita buat, kita mempunyai 3 role. Yang pertama super admin, yang kedua guide, yang ketiga itu wisatawan. Oke, kita klik ke yang guide-nya dulu. Di sini ada pilihan guide-nya, ada Bayu, ada Erlan, Anggi, dan LC. Untuk ke halaman sewa alatnya juga di sini ada carrier, dan ketika kita klik kategori tracking, ketika kita filter, otomatis alat tidak ditemukan karena kita belum memfilter, kita belum menambahkan kategori pada tracking tersebut. Coba kita klik camping, otomatis nanti muncul. Nah, carrier 60 liter dan tenda camping 4 orang. Oke, untuk sewa alatnya, untuk paketnya di sini kita paket wisata, nanti kita jelaskan di bagian wisatawannya aja. Dan kita langsung masuk ke yang super admin aja ya. Oke, yang pertama kita masuk super admin. Kita keluar dulu, nanti lupa login. Untuk yang pertama kita akan masuk ke super admin dengan email admin@purwoguide.com. Kita isi password dulu. Oke, kita langsung masuk sekarang. Kita akan masuk ke halaman super admin, dan untuk dashboard super admin ini adalah tampilan dashboard super admin, di mana kita bisa mengedit, menambahkan, menghapus pada destinasi, guide, dan equipment atau alat rental. Kita coba klik destinasi dulu ya. Di sini ada manajemen guide lokal, kita bisa mengedit. Nah, di sini kita kasih contoh untuk kita akan menghapus Curug Jenggala. Coba kita hapus Curug Jenggalanya. Di sini ada menu validasi, yakin hapus Curug Jenggala, kita klik aja oke. Dan otomatis Curug Jenggala akan terhapus pada dashboard utama tadi. Nah, di sini otomatis Curug Jenggalanya ada kehapus. Kita coba lagi untuk mengedit nama ya. Kita edit profil pada Bayu, dan kita edit namanya Bayu CNS saja dengan email aktif. Kita isi emailnya, dan kita ubah harga tarifnya menjadi 90.000 per jam. Oke, guide berhasil diupdate, dan ini namanya berhasil ke update ya, Bayu CNS. Kita ke dashboard, dan kita langsung masuk ke langsung masuk ke wisatawan. Nah, kita masuk ke wisatawan, kita logout dulu. Kita masuk ke wisatawan. Di wisatawan ini kita sudah bikin suatu akun, yaitu dengan akun begini, dan passwordnya kita isi passwordnya. Nah, untuk tampilan wisatawan ini ada riwayat pesanan, yaitu terakhir wisatawan memesan pada tanggal 19 Juni dengan biaya Rp 597, dan untuk total pengeluaran wisatawan mencapai 6.901.000 dengan trip selesai 17. Oke, kita masuk ke riwayat pesanan. Di riwayat pesanan ini kita
ada riwayat di mana kita telah melakukan pemesanan. Contohnya ini, eksplorasi bersama Bayu CNS, yaitu gue tadi Bayu pada tanggal 19 Juni, pemandunya Bayu, dan total biayanya itu 597.000, dan kita bisa nyetak nota di sini. Cetak nota. Oh, di sini ternyata kita bisa menyetak nota. Nah, di sini kan 597 dan kita klik cetak nota. Dan otomatis nota nanti otomatis ke print ya. Hal ini cuma contoh, jadi kita nggak print, dan ini ada keterangannya. Ngapak add vendor 19 Juni dengan ID transaksi 25, customer Juniatul Inaya, durasi 6 jam, dan total biayanya itu 597 dengan pemandunya Bayu CNS. Oke, kita kembali. Tadi dia di pesan masuk ini. Nah, ketika kita sudah memesan guide dan guide tersebut mengonfirmasi pesanan kita bisa mengecek guide tersebut ya. Dan di sini kita bisa mengganti profilnya, yaitu profil kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya itu nah, kita simpan perubahan dan otomatis namanya berhasil terganti ya. Dan untuk ulasannya kita nanti bisa mengulas wisatawan. Ini riwayat ulasan wisatawannya ya. Oke, kita coba bikin paket dulu, memesan guide. Dibikin paket ini ada keterangan, kita harus yang pertama kita memilih destinasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah destinasi, kita pilih coba Curug Cipendok. Di sini juga ada keterangan 21,50 km dari pusat kota. Dengan guide kita pilih tadi Bayu CNS ya, yang telah kita rubah harganya dari harga 57.000 menjadi harga 90.000, dan di sini otomatis terupdate harganya. Untuk rental alat kita coba pilih tenda camping 4 orang dengan total 2. Nah, di sini otomatis sistem akan mengkalkulasikan pendapatan otomatis seperti layanan guide 360.000 dan sewa peralatan 150.000 dan totalnya 590.000. Kita pilih tanggal yang mau tanggal wisata yang mau kita wisatawani. Kita coba masuk ke tanggal 13, tanggal Senin 13 Juli ya. Kita konfirmasi pesanan. Oke. Setelah konfirmasi pesanan, di sini ada status paket wisata alam tanggal 13 Juli, biayanya 510.000 dengan status pending karena dari guide-nya itu belum mengkonfirmasi pesanan kita. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke yang akun guide-nya dulu. Langsung kita masuk ke akun yang guide-nya. Dengan diisi passwordnya dulu juga. Passwordnya. Nah, pada dashboard guide ini berbeda sama dashboard wisatawan karena dashboard utama guide ini berisi tentang laporan pendapatan. Jadi laporan pendapatan pada bulan Juli yaitu 0, dan kita coba setujui. Dan pendapatan bulan ini yaitu 510.000 karena kita telah mensetujui biaya yang tadi kita booking Mas Messi dengan durasi 4 jam, ketambahan sewa alat biayanya 510.000, status disetujui. Dan kita juga bisa mendownload laporan pendapatan bulanan. Coba kita download ya. Ini nanti formatnya PDF. Nah, otomatis masuk ke open file, kita open file aja. Nah, di sini ada keterangannya. Nama pelanggan Mas Messi tanggal 13 Juli 2026, durasinya 4 jam dan biayanya yaitu 510.000. Di sini ada keterangan tanggal, waktu, dan ini real time ya. Ini dicetak pada 10 Juli 12 masih atau jam 1 siang.
Ini kita bikin sistemnya real time. Oke. Untuk tampilan jadwal guide-nya di sini tanggal 13 ada apa ya? Ada catatan lah bahwa trip dengan Mas Messi, karena tadi kita sebagai wisatawan telah memesan guide Bayu pada tanggal 13. Jadi tanggal 13 ini udah ada keterangan catatannya. Sekian dulu demo dari aplikasi yang kelompok kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.